blessing. Jemaat perkenalan percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar dengan telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab itulah Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan minuman, melainkan damai, sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Maju terus saudara di dalam Tuhan, sebab perkataannya tetap tinggal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Nya tetap di dalam kehidupan setiap manusia. Oh, haleluya saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Yalama shanda yalama shiki yalama shina, ira baruata yalamuria nasunu kurutu suna, ira baruata yalama suna mawata sina kiora. Kami sembah, kami puja, kami agungkan Engkau, terima kasih. Engkau besar, ajaib, agung, kudus, suci, mulia. Kau Allah yang heran, Kau Allah yang dahsyat. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Kekal selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Kau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah kemurahan-Mu, untuk hadirat-Mu, rahmat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan terus melawat, menjamah dalam kehidupan kami, berikan roh pengertian buat kami, supaya kami sungguh berakar kuat di dalam kehidupan bersama Tuhan, dan pegang teguh dengan setiap perkataan-Mu, dan percaya janji itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Bless family, blessing. Jemaat perkenalan mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang lain di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6 ayat 30-31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kita bertemu kembali di acara Family Devotion. Kiranya Family Devotion ini memberkati dan melawat saudara, menjamah saudara, berakar kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, tetap percaya akan janji Tuhan.
Dan berharaplah kepada Tuhan senantiasa, maka pengharapanmu tidak akan sia-sia, saudara. Haleluya. Nah, kita akan melihat siapa yang hadir di Facebook. Nita Smith, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Haleluya. Terus yang ada di YouTube, Ibu Sunani Widyasuti, Pak Andiasadi, Bu Lina, Pak Andi, Tuhan memberkati bersama keluarga. Sen FG, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Nita yang cantik, Grea Eka, Veta Blessy Crowley, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Hardin Deli, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desa Rufika, Pak Andre, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Gunati, apa kabar? Sehat senantiasa, Pak Gunadi. Helen Chang, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Shirley Juliana, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Rene Wangi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Haleluya. Troy Poluan, Eva Poluan, Treven, Eden, Tante Ann, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Elke, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ini bro, Sabtu ini betul ada family devotion di tempat kamu bro? Tolong kalau iya, supaya saya make sure ya hari ini ya make sure Sabtu ini ada family ada woman ministry atau enggak ya. Jadi saya tolong lupa saya ya, mau make sure aja. Thank you bro. Oke, nah saudara, kita akan sekarang belajar terus untuk bisa di tahun 2026 itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan membawa kita di rumput yang tenang, di rumput yang hijau, air tiba membawa kita pada air yang tenang, dan tongkat gajah Tuhan memelihara. Dan Yesus, Tuhan Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, inilah sampai detik hari ini, saudara, nubuatannya terjadi 24-25 terus berlangsung. Bayangin, luar biasa banget ya. Kemarin baru dengar suatu kesaksian yang luar biasa. Biasanya saya kalau kesaksian itu saya tanya dulu nih, isinya apa gitu kan, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, waktu itu tidak sempat nanya dan dia naik karena itu sudah pekerja kita, jadi ya saya percaya karena mereka sudah ikut kom. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, inilah yang terjadi saudara. Makanya saya selalu berkata buat saudara, jangan bosan-bosan. Oh, tanggal November tanggal 15. Oke. Thank you bro, tanggal 15 November tanggal 15 ada woman ministry di rumahnya Pak Terpoluan. Oke, thank you bro. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini supaya saudara memahami dan mengetahui dengan jelas bahwa setiap yang daripada Tuhan itu betul-betul terjadi dan dilaksanakan umat Tuhan yang percaya. Yang nggak percaya susah untuk dapatnya. Ya, kemarin salah wakil koordinator kita yang ada di Birmingham itu bersaksi saudara. Ya, luar biasa. Makanya banyak orang ribut tentang perpuluhan, tentang ini, itu. Udahlah, nggak usah diributin. Yang jelas lihat, betul nggak? Apakah perkataan firman Tuhan tentang perpuluhan itu terjadi di dalam kehidupan seseorang atau enggak? Kayak menikmati saudara sendiri, bukan saya. Yang terjadi adalah di dalam kehidupan saudara. Bukan dalam kehidupan saudara. Saudara yang apa istilahnya itu menikmati dan saudara bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya saya mengatakan Ibu Mary itu kemarin bersaksi saudara. Ya, jadi dia bersaksi secara luar biasa dan kesaksiannya itu mengagetkan saya juga ya saudara ya. Dan makanya saya selalu kita harus kalau kita ngegosip itu nggak habis-habisnya kita ini. Ya, ngomong terus apalagi kalau sakit hati semua diceritakan saudara, semua diberitahu tentang apa isi hatinya. Ya, kenapa kita kadang kala dan sering kali bahkan kita malas untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang angkat hidupnya sendiri loh, malas saudara. Tetapi kenapa hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak membangun, justru saudara ucapin terus, itu kan menjadi iman saudara. Dan kejadian beneran. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, itu yang terjadi, kata firman Tuhan di kitab Ayub. Benar nggak sih? Nah, makanya kemarin itu hal yang sama. Dia berkata, apapun yang hilang di tahun-tahun lampau akan dikembalikan tahun 2025 sampai 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ya, saya bersama seluruh harta bendanya. Barang siapa yang menipu harus mengembalikan 7 kali lipat dan bersama seluruh harta bendanya. Bahkan
Waktu dia ngomong begitu, mana kok nggak terjadi? Apa yang salah ya saudara? Terus dia belajar untuk memberi perpuluhan. Waktu dia membaca perpuluhan pertama, kedua, terus dia bilang, mana kok nggak terjadi ya Tuhan? Nah itu saudara ya, kenapa nggak terjadi? Tapi dia tetap konsisten. Dan suatu ketika dia dipanggil sama bosnya nih saudara. Dipanggil sama bosnya, terus diajak mau diantar pulang atau diajak, saya lupa, ada kesaksian itu saudara. Saya kasih judulnya kebenaran firman tentang perpuluhan masih terjadi sampai hari ini. Nah itu sudah bisa lihat dan sudah perhatian kesaksiannya, ya. Dan akhirnya di waktu di dalam mobil dia dikasih sama bosnya satu gepok saudara uang. Wah ratusan semua katanya. Mantap banget nggak saudara ya? Saya tidak mengajarin saudara berkelimpahan, tidak. Tetapi firman itu yang akan memberkati saudara. Saudara lihat dari ulangan 28. Ulangan 28 itu disebut berkat dan kutub. Loh, kalau saudara ikut Tuhan, setia taat tunduk akan Tuhan, upahnya apa? Surga, saudara. Masuk surga. Betul enggak? Tapi kan kita masih hidup di dalam dunia. Kita bergumul dengan keadaan kita. Kita bergumul dengan situasi kita. Kita bergumul dengan suami, istri, dan anak-anak kita. Kita bergumul dengan pekerjaan kita. Kita bergumul dengan tekanan hidup kita. Kita bergumul dengan apa yang harus kita hasilkan untuk membiayai hidup kita. Pertanyaan saya, apakah Tuhan biarkan begitu aja? Benar nggak sih? Secara langsung tidak langsung, Tuhan itu akan memberkati buah tanganmu kalau saudara setia tak takut akan Tuhan. Kan begitu saudara. Benar nggak sih? Nah, kalau kita nggak percaya dalam pemberian, dalam perpuluhan, ya tidak apa-apa, itu hak saudara. Saudara tidak akan menerima apapun, saudara. Dan hal-hal yang dialami Ibu Mary tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan saudara. Firman itu betul-betul harus diucapkan terus-menerus. Supaya apa? Supaya saudara melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Selama saudara taat, selama saudara takut Tuhan, selama saudara melakukan firman, selama saudara hidup hidup menyembah dan mengagungkan Tuhan, selama hidup saudara benar-benar taat setia akan Tuhan dan melakukan hukum dan perintahnya, saudara akan melihat janji itu digenapi. Poinnya kan itu aja saudara. Right? Dan bukan hanya itu, waktu dibuka isinya seratusan semua. Wah, dia bersaksi senang sekali, saudara. Bukan hanya itu lagi. Datanglah sahabatnya, sahabat dari Indonesia. Waktu sahabatnya dia datang ke Indonesia, apa yang terjadi, saudara? Saya tidak ngomong ini, tapi saya menunjukkan bahwa perkataan firman itu kalau benar, itu selalu akan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tinggal saudara percaya atau enggak. Kalau enggak percaya, saudara tidak akan menerimanya. Kalau saudara percaya dan saudara setia dan hidupmu benar, saudara akan menerima janji itu. Tiba-tiba dia keluarkan semua makanan. Padahal dia tuh kan jual makanan. Jadi istilahnya tamunya datang dari Indo, jadi dia sediain makanan. Tapi si ibu ini berkata, janganlah gua bayar, enggak usah, enggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita tiba-tiba selesai, dia dikasih satu gepok uang lagi, saudara. Bayangin, belum berhenti sampai di situ. Tiba-tiba ada seorang datang dan dia pokoknya cari polusi insuran, akhirnya dapat saudara. Dan dia akhirnya dapat bonus dari bisnis itu 1 bulan gaji saudara. Bayangin, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini. Saudara, yang begini-begini ini, jika saudara nggak percaya, nggak akan dapat saudara. Sampai hari ini loh mujizat Tuhan terjadi. Makanya saya berkata, hidup itu berilah. Kata berilah yang seperti saudara lihat di Lukas 6 ayat 38, takaran yang untuk mengukurkan diukurkan kepadamu. Seberapa banyak kamu percaya, seberapa banyak kamu mengasihi Tuhan, ya itulah ukuranmu, saudara. Nah, disinilah kita melihat masalah kita selesai lewat apa? Kesulitan-kesulitan yang ada. Dari kesulitan-kesulitan itu masalah kita diselesaikan lewat apa? Kesulitan yang ada. Kenapa lewat kesulitan diselesaikan? Karena kepercayaanmu akan Tuhan. Kesungguhan hatimu akan Tuhan. Dan kemantapanmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah orang yang akan dibawa Tuhan ke rumput yang hijau. Kesulitan tidak menghancurkan, tapi kesulitan membawa anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Banyak orang takut dengan kesulitan dan berpikiran yang negatif dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengajak saudara, membawa saudara belajar untuk memahami kebenaran. Karena kebenaran itu akan memperlihatkan kepada saudara janji-janji Tuhan. Ya, kadangkala hidup kita ini, saudara, pelit, benar-benar pelit dan kikir, saudara. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Dia contoh paling
Contoh paling gampang dan mudah dilakukan. Kita berdoa sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan, apalagi minta pengampunan sama Tuhan, minta ditolong suaminya, minta ditolong anaknya, minta ditolong cucunya, minta ditolong cicitnya. Dirinya sendiri juga minta ditolong. Begitu banyak yang kita minta. Tetapi waktu saudara disuruh bangun pagi, kenapa saudara tidak bisa? Pak, saya bisa, puji Tuhan kalau bisa. Apakah itu konsisten? Nah kan yang begitu, saudara. Banyak orang bisa karena dia butuh. Banyak dia berusaha untuk bangun, dia paksa karena ada sesuatu. Coba dong, kalau dalam keadaan biasa-biasa aja, saudara dalam keadaan sukacita, bahagia, jasmani, rohani, diberkati Tuhan. Bisa nggak sudah meluangkan waktu? Itu sebuah kesulitan yang kecil. Hanya minta paling sejam, nggak ada sejam paling. Berdoa, baca firman Tuhan, memuji, menyembah, that's it, paling 30 menit. Itu udah top-top-topnya. Kalau sejam udah menjadi pendeta kali ya. Saya mengatakan buat saudara, hari ini saudara, kesulitan semacam itu tidak akan menghancurkan hidup saudara. Tidak akan menghilangkan kesehatan saudara, tidak akan menghilangkan rasa lelah saudara. Saya mengatakan buat saudara, hal-hal semacam itu akan memberkati saudara. Saudara tidak akan kehilangan segala sesuatu dengan membaca firman bangun pagi, rasanya capek, badan. Kelelahan itu tidak akan menghilangkan saudara. Justru kamu membaca firman Tuhan, kelelahanmu hilang. Kok bisa? Loh, kami mengalami hal yang sama, badan capek, badan lelah, tapi dipaksa untuk konsisten, dipaksa untuk disiplin, dan akhirnya kami membaca, memuji, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua berubah, kesulitan, kelelahan, kecapean, dan lain sebagainya, berubah total. Dan menjadi apa? Segar bugar, dan enjoy, bangun pagi malah enak, dapat berkat, sinar matahari masih banyak, saudara. Tapi kita ini pelit banget, saudara. Gigir banget kita. Makanya saya kadang heran ya, minta, komplain 7 kali minta. Tetapi untuk menyediakan waktu yang sebentar, Tuhan aja nggak mau. Make sense atau doesn't make sense? Coba dibalik dah posisinya. Saudara sebagai Tuhan, terus ada orang yang minta. Tapi habis itu sudah minta sedikit aja, sediakan waktu untuk bertemu sama aku, nggak mau. Coba bagaimana perasaan saudara? Saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, saya berkali-kali ngomong, saya tidak mengajarkan saudara kelimpahan. Tapi saya mengajarkan sesuatu kebenaran yang membalikan keadaan dari kesulitan yang tak mampu, tak bisa, yang kelelahan dan lain sebagainya, sudah kesehatan apa aja, saudara akan bisa membalikan keadaan itu semua. Jika saudara betul-betul bisa menyediakan waktu dan berterima kasih akan Tuhan. Dan saudara tidak akan ngomel, saudara tidak akan berat, saudara tidak akan menggerutu, saudara tidak akan komplain. Karena hal-hal yang sepele. Coba saudara, belajar. Ayatnya ada, mari kita lihat sama-sama nih saudara. Ya. Supaya kita lihat di dalam Matius 6. Ya. Jadi kita belajar saudara. Supaya saudara dan saya betul-betul memahami firman dan betul-betul tahun 2026 udah nggak usah diomongin, saudara bersaksi semuanya akan enak. Saya hanya tinggal duduk, tinggal mendengar saudara bersaksi seperti tahun-tahun yang lampau saudara. Ya. Matius 6 ayat 26. Dikatakan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Suruh pandang burung-burung di langit. Apa tujuannya dipandang burung langit? Di burung langit itu tidak ada yang memberi makan. Nggak ada yang dipelihara. Kan burung liar, saudara. Siapa yang pelihara? Coba dong perhatiin, saudara. Kesehatan saudara siapa yang pelihara? Saudara sendiri. Anggaplah ya. Sehebat-hebatnya saudara pelihara. Kalau Tuhan tidak menyertai di dalam kesehatan saudara, tetap aja kau sakit, bos. Seberapa banyak yang saudara tahu? Orang sehat, jaga kesehatan, diet, olahraga, teratur, jalan kaki, dan lain sebagainya. Akhirnya dia meninggal dunia. Itu yang pernah dialami bekas pelatih saya. Sehat, walafiat, dia jaga dan lain sebagainya. Tapi malam-malam dada sakit dan akhirnya nggak ketol dan meninggal dunia. Saya mengatakan, ada teman saya tiap hari latihan badminton, ya dia jaga, dia kesehatan, terus dia mulai weight training, ya dia pergi ke weight training, terus dia latihan dan lain sebagainya, dia jaga. Akhirnya waktu diperiksa kena jantung. Saudara,
Saya mengatakan buat saudara hari ini, hal yang sama, semua dalam hidup ini tanpa menyertakan Tuhan, soon or later, kamu akan melihat bahaya di dalam sebuah kehidupan. Tetapi jika engkau menyertakan Tuhan, sekalipun bahaya di dalam kehidupanmu dengan berbagai macam, Tuhan selalu menyelesaikannya. Kenapa? Karena kamu tahu appreciate. Kamu tahu terima kasih. Kamu tahu betul-betul menghargai Tuhanmu itu bagaimana, saudara. Ini saudara yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saya senang mengajar kita itu dengan sebuah karakter. Karakter itu is number one, saudara. Bukan rohani, muji-muji speaking tentang forget itu, saudara. Kenapa demikian? Tuhan itu butuh kelakuan, tingkah laku dan perbuatannya serta tutur katanya benar di hadapan Tuhan. Dan apa diucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan mencah-mencah hari ini A, besok B, besok C, besok D. Nah. Makanya saya mengatakan buat saudara, saya bisa buktikan ayat-ayatnya. Sudah tahu Simpson? Betapa besarnya Simpson, betapa hebatnya Simpson. Siapa yang kasih nasihat Allah? Tuhan. Tapi bukannya berterima kasih, dia hidup dengan perzinaan, dengan Delilah. Apa yang terjadi? Matinya bunuh diri. Ya, nggak punya karakter bukan. Harusnya bersyukur dong, dipanggil sampai nasihat Allah, dikasih kekuatan yang melebihi. Bayangin rahang keledai dengan 1.000 orang dilawan, habis semua dikalahkan. Bayangin coba, kita berpikir saudara, di mana rasa appreciate-nya? Di mana rasa terima kasihnya? Bukan diminta, bukan harus. Kita harus tahu diri. Makanya kesulitan-kesulitan yang ada tidak membuat saudara itu hancur. Kesulitan-kesulitan ada tidak membuat saudara letih lesu. Kesulitan-kesulitan itu tidak membuat saudara ngomel, marah. Saudara nikmatin saja. Dia terlalu amat sangat baik buat kita. Sudah terlalu banyak berkat kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Gak seperti Ayub, hanya sesuatu hal aja kita ini marah-marah Tuhan. Hanya doa yang belum doa dan dijawab gak apa-apa. Tapi Tuhan akan membuka jalan yang lain. Yang penting urusan kita selesai. Oh, aku minta ini, gak dapat minta yang lainnya. Yang penting semua Tuhan selesaikan. Poinnya kan itu, saudara. Gak ada jalan lain. Tapi kenapa kita gak bisa ya, saudara? Appreciate kepada Tuhan kita, hormat Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, menyayangi Tuhan Yesus. Tapi semakin hari semakin tambah pelit, semakin hari semakin kikir, semakin hari semakin tidak mau mempunyai waktu untuk Tuhan. Semakin hari semakin acuh tak acuh sama Tuhan, semakin hari mau menang sendiri, semakin hari semakin kita merasa paling benar. Heran saudara. Saya berkali-kali mengatakan buat saudara, hari ini saudara, saya memberitahu buat saudara, iblis itu penipu. Iblis itu pencuri. Iblis itu pembunuh. Saya yang mengatakan buat saudara, jika saudara tidak pernah sadar dan tidak pernah rasa terima kasih, contohnya adalah bangsa Israel. Orang yang tidak tahu diri, yang take advantage, yang tidak pernah appreciate sama Tuhan. Keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah. Di padang gurun dinyatakan dengan tiang awan, tiang api. Dibelah laut terbelah. Kurang apa lagi saudara? Tembok Yeriko dirubuhkan. Sungai Yordan dibelah menjadi 2. Diberi ke padang gurun, diberikan air dipukul, diberikan roti, diberikan mana. Sedangkan air di batu dipukul keluar air. 600.000 di padang gurun saudara. Minta daging, Tuhan berikan daging. Burung puyuh berterbangan, berjatuhan di depan kemah orang Israel. Pertanyaan saya, mana appreciate-nya? Itulah model anak-anak Tuhan zaman sekarang, saudara. Tidak ada appreciate. Kalau bisa ditumbangkan, ditumbangkan. Kalau bisa disikat, disikat. Kalau bisa dihabisin, dihabisin. Kalau bisa hanya dirinya sendiri aja. Itu yang terjadi, bukan? Itu yang terjadi. Makanya saya mengatakan, jika saudara mau di rumput yang hijau, di air yang tenang, gak ada tongkat, Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1-6 saya akan kupas pada bulan Desember minggu pertama.
Dan saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, jika saudara mengerti dan appreciate, Anda terima kasih dan sungguh-sungguh menghargai, saudara rela kehilangan waktu, saudara tidak pelit, saudara tidak kikir, tapi saudara memberikan yang terbaik, saya yakin dan percaya saudara, apa yang dialaminya akan jauh lebih besar lagi, yaitu melihat kuasa, anugerah, janji, kemurahan, jamahan, dan God favor itu akan ada dalam kehidupan saudara. This makes sense, saudara? Disinilah saya ingin mengajak buat saudara memahami kebenaran-kebenaran firman ini. Makanya kesulitan yang dialami, apapun tidak akan menghancurkan burung pipit udara. Benar nggak ayatnya? Matius 6 ini saudara, ayat 26 ya. Dia dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Apakah iseng aja mandang? Enggak. Perhatikan apa yang terjadi dengan burung di udara. Tidak ada yang memelihara, tapi hidup tuh. Dan anak pinak itu adalah beranak, betul nggak? Dia bisa beranak begitu banyaknya memenuhi bumi. Coba bayangin saudara. Coba kita berpikir saudara. Yang tidak menabur dan tidak menuai, jadi tidak kerja apapun. Dia tidak melakukan, sedangkan manusia disuruh bekerja. Orang kalau nggak bekerja nggak dapat upah, benar nggak? Dari pekerjaan itulah Tuhan memberkati kita. Karena kita bukan binatang, karena kita manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Disitulah kita harus appreciate sekali sama apa? Sama Tuhan. Segambar serupa dengan Tuhan. Dan kita berkuasa atas binatang. Sedangkan binatang yang tidak punya roh aja, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Masa kita enggak sih? Masa iya sih? Dibiarkan terlunta-lunta. That's a point, saudara. Dia tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung. Jadi tidak ada yang dikerjain, kerjanya cuma makan. Ada makanan ambil, ada makanan ambil, itu aja. See? Lihat saudara. Dia tidak mengalami. Makanya saya berpenakut buat saudara. Sebenarnya Adam dan Hawa, Tuhan tidak mau susah. Tuhan tidak mau Adam dan Hawa itu susah. Makanya Tuhan sediakan tamannya. Tuhan kasih otoritasnya. Tuhan kasih seluruh isi tamannya. Dan Tuhan berkata, berilah nama itu. Tapi Tuhan kasih minta satu aja. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi dia tetap makan. Hanya gara-gara omongan. Bayangin saudara. Dan sekarang ini dibuat banyak anak-anak Tuhan dengan omongan saudara. Lihat saudara, banyak perkataan-perkataan. Hai ini, itu, dan lain sebagainya. Yang membenarkan diri, judging people. Ya, menghakimi, menyakiti. Waduh. Ngeri ya saudara. Makanya saya ingin mengajak buat saudara hari ini. Hadapi kesulitan itu dengan sukacita. Hadapi kesulitan itu dengan damai sejahtera. Hadapi kesulitan itu dengan mengangkat tangan. Bahwasan Tuhan itu baik, selalu baik. Tuh ingat saudara, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu selama kau percayai. Firman Tuhan itu akan tetap tinggal di dalam kehidupanmu selama saudara mempercayainya. Itu poin saudara. Makanya dia tidak menabur, tidak menuai, terus dia tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Siapa yang memberi makan? Bapa di surga. Dia dikatakan apa? Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tuh. Yang begini maksudnya, aku pelihara dia. Sedangkan kamu lebih dari seekor binatang. Kamu lebih dari orang manusia yang lainnya. Kamu orang percaya, orang pilihan, orang ditebus oleh Tuhan, anak Tuhan. Kurang apa? Satu hal yang saya mau katakan buat saudaraku, saya tanya, kurangnya apa? Tidak appreciate. Tidak pernah menghargai. Tidak pernah takut akan Tuhan. Dari mana, Pak? Saat kesulitan datang. Keraguan, kebimbangan, terus kepanikan, kecemasan, ketakutan. Itu yang terjadi, saudara. Apalagi sudah dokter berkata besok sudah meninggal. Nah, lebih bingung lagi, saudara. Kita harus ingat. Saudara dan saya di dalam dunia ini hanya sementara.
Firman Tuhan sudah jelas, hidup untuk Tuhan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kesulitan tidak akan menghancurkan hidup saudara. Makanya kan Tuhan juga mengatakan, jika roh itu jika ada di dalam diri saudara, roh itu yang mau diberikan bukan roh ketakutan, roh keberanian. Roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar daripada roh dunia. Bukan yang penakut saudara. Disinilah kita harus sadar, Bapamu sangat mencintai isi dunia ini sampai binatang dipelihara loh. Sedangkan saudara orang pilihan, orang tebusan, orang kesayangan, anak Tuhan yang dilawat, dijamah, yang diciptakan segambar dengan Allah. Tidak mungkin nggak ditolong. Kalau sampai nggak ditolong, ada sesuatu hal yang harus saudara dan saya selesaikan, yaitu apa? Jangan berbuat dosa. Kenapa dosa? Karena tidak appreciate, mungkin marah, menggerutu, why me? Kenapa ini? Kenapa itu? Tuhan, kenapa aku diginiin? Terus membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Saya mengatakan buat saudara, stop saudara. Justru kesulitan itu akan membawa berkat yang besar. Kesulitan itu akan menunjukkan bahwa Tuhan menyertai saudara. Kesulitan itu akan membawa engkau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kesulitan itu akan membawa saudara bersaksi tentang Allahmu. Allah yang besar, Allah yang luar biasa hingga semua dunia, bukan satu kota, bukan di rumah, tapi seluruh dunia kenal. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan tidak ada di dalam dunia ini sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah kalau itu terjadi kan hebat banget saudara. Ya seperti kemarin yang ada di Hewat, luar biasa. Ibu ini bersaksi juga. Nah ini yang gini-gini nih saudara, ya kita harus tahu. Jadi misalkan datang, terus dia buka boba di situ, di Stanford. Dia buka boba, dikasih tempat di situ. Nah lama kemudian tiba-tiba datang surat bahwa dia tidak bisa dimajuin lagi, sudah stop sampai 4 bulan aja. Dia bingung nih saudara. Lalu datanglah kepada jemaat di ibu di Miracle Center. Ibu itu nambah, kan kalau kita ini nggak kenal dan orang baru, kita akan datang males gitu. Iya kan saudara? Kita kalau bangun pagi pun juga males baca Alkitab, betul nggak? Kalau udah terlambat mau buru-buru, simpel-simpel aja saya ngomong, itu kehidupan sehari-hari aja. Saudara bisa cek and recheck diri saudara, konsisten nggak kita? Apalagi kalau nanya tentang dagangan, kalau bisnis, sekalipun berbeda dagangannya, tetapi di satu tempat yang sama. Apa yang terjadi sama ibu ini? Dan ibu ini malah berkata, percaya kepada Tuhan. Nah yang gini kan kalau dipikir time is money, bukan urusannya dia. Benar nggak sih? Amerika itu kan time is money, saudara. Tapi dia mau berdoa untuk orang itu. Dan orang itu akhirnya dilawat Tuhan, dijawab Tuhan, dan dia dapat surat kembali, dan dia berkatakan, kamu boleh terus berdagang di Stanford. Saya mengatakan buat saudara, simple sekali itu saudara, simple sekali, just pray. Kita pun kadang pun saya katakan pelit kikir. Kenapa? Doain orang pun juga nggak mau. Isinya apa? Doain dirinya sendiri. Benar nggak sih saudara? Itu yang saya mengatakan buat saudara. Perhatikanlah baik-baik. Jangan berpikir pelit kikir itu tentang duit. Enggak, tentang waktu untuk doakan orang, untuk menolong orang, untuk berkorban untuk orang. Enggak mau. Enggak usah ngomong duit, saudara. Bahkan Tuhan yang menolong kita, bahkan Tuhan yang menebus dosa kita, bahkan Tuhan yang menyelamatkan kita, bahkan Tuhan yang sudah melawat hidup kita, saya mau katakan buat saudara. Hari ini, tapi juga kita ini pelit sama Tuhan. Mau waktu, tenaga, pikiran, bayangin saudara. Itu tandanya kita tidak appreciate. Kita tidak mau sulit. Kita tidak mau berkorban untuk orang. Kan hanya waktu sebentar. Berkali-kali saya mengatakan buat saudara. Jika kamu, ingat baik-baik ya. Jika kamu tidak jemu-jemu berbuat baik dan kamu terus konsisten berbuat baik, tepat pada waktunya kamu tidak menjadi lemah, maka kamu akan memetik apa yang kamu tabur. Saya mengatakan buat saudara, Tuhan berkata kepada kita di Matius 6:26, lihat mereka tidak melakukan apapun, tapi aku pelihara hidupnya. Saya hanya mengatakan buat saudara, belajarlah memahami kesulitan saudara hadapi. Kesulitan percayakan kepada Tuhan.
Kesulitan, yakinlah dengan imanmu. Kesulitan, percayalah, karena Tuhan ingin memakai hidupmu untuk bersaksi tentang Dia. Jika kau punya pemikiran seperti ini, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan bahagia, membuat Tuhan betul-betul mengasihi saudara lebih, dan sudah akan dipercaya lebih. Kenapa? Tidak ada mulut yang sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak benar, tetapi kamu betul-betul appreciate sama Tuhan. Betul-betul kamu mengunci setiap perkataan-perkataan negatif, tidak boleh keluar dari lidah bibir mulutmu. Yang ada hanya yang benar, yang baik, terpuji, ternama untuk Tuhanmu. Waduh, saya yakin dan percaya orang yang nomor satu dibawa ke rumput hijau, di air yang tenang, tongkat gada Tuhan memelihara, dan Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. That's you first. Kamu nomor satu akan ditaruh Tuhan di tempat itu. Kenapa? Karena kamu orang bisa dipercaya. Kamu orang yang sangat menghargai Tuhanmu. Dan kamu betul-betul mempunyai roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Ayat berikutnya dia ngomong apa ini, saudara? Ayat berikutnya dikatakan, bukankah kamu jauh tuh? Bukankah kamu jauh melebihi apa, saudara? Melebihi. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oh, berarti kamu kan lebih berharga. Tuhan sayang kamu, Tuhan ngasihin kamu, Tuhan cinta kamu. Kenapa kita nggak bisa appreciate? Contohnya aja, saudara. Kalau anak saudara tidak appreciate, ya saya ingin mengatakan buat saudara, jika anak saudara tidak appreciate, apa yang saudara lakuin? Saudara juga marah. Apalagi seorang ibu akan marah besar, saudara. Saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara memahami dan saudara apa istilahnya itu tahu persis bahwa orang yang tidak appreciate itu banyak melukain orang. Betul nggak sih? Apalagi seorang ibu, apalagi seorang tua yang membesarkan, memelihara, bahkan boleh dikatakan saat sakit ditemani, bahkan dia berjuang dengan maut saat melahirkan, tapi tidak appreciate. Bagaimana kalau apa yang terjadi pada hidupmu? Marah kan? Kalau kita tidak mau orang berbuat seperti itu, jangan kau buat pada orang lain. Benar. Saat Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, Tuhan dengan mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kenapa kita tidak bisa appreciate? Apakah hanya karena kesulitan? Saudara masih ingat Daniel bukan? Begitu taatnya, sehari 3 kali dalam berdoa, menghadap ke Yerusalem. Dan dia di set atau di plan untuk dicelakakan oleh musuh-musuh mereka. Dan akhirnya dibuat sebuah larangan. Pada 1 bulan ini semua harus menyembah Rajanya Darius. Saya mengatakan buat saudara, apa yang terjadi? Akhirnya dia tetap konsisten. Dia tidak peduli hanya kesulitan itu. Dia tidak takut, saudara. Kesulitan itu, dia tidak gemeteran terus nggak ada berkat Tuhan. Tidak ada, saudara. Dia tidak takut kebingungan, kenapa ya ini, kenapa nih? Wah, kalau aku gini gimana? Tidak ada. Tapi dia konsisten. Itu contoh yang luar biasa. Ini yang harus terjadi dengan saudara dan saya. Saya banyak belajar hal, saudara, sesudah saya sakit. Iya. Saya belajar hal untuk mengerti dan memahami ini semua. Dan ini yang lagi saya lakukan. Saya mengatakan buat saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya. Jangan hanya di bibir, di mulut kita ucapkan, saudara. Lakukan dalam kehidupanmu. Percayakan semuanya kepada Dia. Dan kau tunjukkan cinta kasihmu kepada Tuhan. Nggak usah banyak bicara, tinggal aku perbuatan menunjukkan apakah kau mengasihi atau tidak. Kau sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak. Jelas, saudara. Jelas banget. Ingat tuh, saudara. Kita masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang dan nggak bawa apa-apa. Kita pun akan kembali dengan telanjang dan tidak membawa apapun. Mau kamu mumiin lah, mau diapain lah, saudara. Saya mengatakan buat saudara, semua jasad kita itu sudah hancur. Dari debu ke tanah akan kembali ke tanah. Sehebat-hebatnya kamu buat semacam apapun, utuh tubuh badanmu. Saya mengatakan buat saudara, sekali firman Tuhan mengatakan, dari debu dan tanah akan kembali dan debu dan tanah. Mau apapun, kau habiskan semua untuk hidupmu, silakan. Dan saya mengatakan, itu jauh lebih baik untuk bisa mengabarkan uangmu yang kau buat untuk itu semua. Jauh lebih baik untuk bisa mengabarkan Injil, banyak orang dilawat, dijamah. Lihat orang-orang yang begitu mati martir. Baik yang ada di Irak, baik ada yang di Iran,
baik yang ada di Nigeria, baik yang ada di Korea Utara, Cina. Saya mengatakan buat saudara, jauh bermanfaat saudara. Kenapa? Hidup itu berguna untuk Tuhan, bukan hidup berguna untuk diri sendiri. Right. Ayat berikutnya, dia ngomong gini, di Matius 6 ayat ke-27. Siapakah di antara kamu, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Karena kekhawatirannya menambah sesuatu yang buruk, jadi dosa, jadi istilahnya itu tidak menghasilkan sesuatu yang benar, saudara, yang tidak menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih seperti Saul. Disuruh nunggu, sewaktu kepepet pada bangsa Filistin, tunggu saja. Sekalipun harus mati loh, saudara lihat itu domba. Domba itu lembut, saudara. Dia tidak memberontak, tidak melawan. Dia tunggu gembalanya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai apapun yang bisa diandalkan. Kecuali satu, domba itu penunduk, domba itu nurut, domba itu taat, domba itu setia. Justru itu yang luar biasa. This makes sense? Tapi zaman sekarang sangat sulit, saudara. Langka. Sangat langka. Semuanya hanya about self. Makanya hari ini saya mengetuk hati saudara dan saya sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh appreciate sama Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Apakah kita sudah tunduk, setia, taat, takut, dan hidup royal sama Tuhan? Baik itu waktu, tenaga, pikiran, mulut, perkataan, telinga, mata, kaki, tangan. Apakah semuanya sudah kau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Jawab ya dalam hidup kita masing-masing. Keuangan saudara, apakah sudah bisa persembahkan kepada Tuhan? Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara mengerti burung pipit yang tidak ngapa-ngapain dipelihara Tuhan. Jadi kesulitan yang ada di dalam kehidupanmu, jangan membuat saudara bingung, khawatir, cemas. Satu hal yang mengatakan kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau mengerti bahwa Tuhan mencintai engkau, appreciate. Bagaimana seorang anak bisa appreciate, menghormati orang tuanya, maka anak itu akan menjadi sukses. Udah, hormatilah orang tua, kekayaan dan panjang umur ada di tangan kanan dan tangan kirimu. Itu ayatnya, saudara. Apalagi Bapamu di surga. Coba belajar menghargai waktu. Belajar menghargai hidup ini dengan yang baik. Jangan kecewakan Tuhan. Ngapain sudah diciptakan hidup? Oh, saya tidak diciptakan hidup. Nah, itu saya katakan, saya tidak minta hidup. Tapi justru saudara diberikan anugerah hidup itu luar biasa. Berarti betapa cintanya Tuhan. Toh saudara menikmati. Betul nggak sih? Saudara melakukan ini, melakukan itu, dan Tuhan memberkati, melawat, menjamah, memulihkan saudara. Halo? Makanya tidak heran kalau saudara lihat di Roma 8. Sebentar lagi ya saudara. Di Roma 8, almost done. Di Roma 8, ayat yang ke-31, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika apa? Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Apakah ini hanya perkataan biasa? Halo? Tidak. Kalau Tuhan appreciate, berarti Tuhan yang menjadi pembela saudara. Kalau saudara appreciate, berarti saudara mencintai Tuhan, dan Tuhan akan lebih mencintai saudara. Kalau saudara bisa appreciate di dalam keadaan saudara kepada Tuhan, maka dia akan lebih appreciate daripada kita. Waktu saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan lebih mengutamakan saudara. Poinnya kan itu aja, saudara. Saya minta ratawe, saudara. Segala sesuatu yang saudara minta, jika saudara bisa menghargai dan mengerti arti sebuah minta, kata minta berarti minta tolong, betul nggak? Bantuan dan lain sebagainya, berarti orang itu yang akan menentukan kapan saudara menolong. Saudara tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dia mau menolong aja kita sudah appreciate. Dia mau memperhatikan kita itu kita sudah appreciate. Dia itu ingin melakukan sesuatu, punya rencana untuk kita untuk menolong, itu sudah appreciate, saudara. Kalau kita paksa, kita
push dia, itu namanya bukan minta tolong, memaksa kehendak kita untuk dia melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Seharusnya kita tunduk taat takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan kehendaknya Tuhan. Sebab Allah menciptakan manusia ini. Wah, kalau saudara ngerti ini mantap, saudara. Wah, saudara tidak akan takut apapun itu tadi, mau sakit, mau tidak ada duit, mau mati, saudara tidak peduli. Kenapa? Tujuanmu cuma satu, menyenangkan Bapa di surga. Itulah domba. Domba itu lembut, nggak melawan, dan dia depending betul sama Tuhannya, sama gembalanya. Hari ini saya ingin mengajak buat saudara, jika Tuhan di pihak saudara, siapa yang mau lawan? Tidak ada. Nggak ada. Dia gagah perkasa. Lihat Sadrak Mesak Abednego, kesulitan di depan mata. Disuruh nyujud sembah pada Raja Dawes. Enggak. Dia masukin ke api. Dia masukin apakah? Bayangin, pada dia berkat yang memberikan dari semua kedudukannya. Apakah dia tergila-gila? Enggak. Dia tetap konsisten dengan Tuhannya di dalam kesulitan. Dia tidak terikat dengan harta benda duniawi. Tapi justru dia menunjukkan konsistennya, appreciate-nya kepada Tuhan. Dia tidak takut apapun yang terjadi. Keren banget, saudara. Dan itu yang dilakukan Sadrak Mesak Abednego. Wah, Pak, ini ekstrim. Justru itulah. Dunia semakin hari semakin ekstrim, saudara, terhadap anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh lagi dan meningkatkan kehidupan kita, keintiman kita akan Tuhan, jangan-jangan kita bakal lewat, saudara. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, baca firman, baca firman, baca firman. Ngerti tidak ngerti, baca, luangkan waktu. Mau apa lagi kau cari? Seberapa lama kita hidup? Kalau maut sudah, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Maut itu setiap hari kita berhadapan dengan maut, saudara. Bukan karena kita muda. Orang muda bisa dapat tiba-tiba langsung kolaps, saudara, dan meninggal. Right? Ayat berikutnya sebelum kita terakhir, ayat sebelum selesai, 37. Tetapi Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang. Kita lebih daripada seorang pemenang. Kenapa? Karena kita mendudukan Tuhan lebih dari segalanya. Banyak orang menundukkan dirinya nomor satu, tapi kita menundukkan Tuhan, mendudukan Tuhan nomor satu. Di dalam kehidupan kita mau percaya sama Tuhan, apapun yang Tuhan bicarakan, apa Tuhan ngomongkan. Resikonya ada, saya katakan resikonya ada, karena keberanian, ada kemauan dan kemampuan untuk menghadapi rasa sakit, rasa tekanan hidup, intimidasi, dan lain sebagainya. Dengan apa yang kau percayai, dengan keyakinan imanmu, maka itu disebut sebuah keberanian. Karena gitu. Maka hari ini, saudara, saya menghimbau buat saudara, mari saudara, bangkit kita ini, appreciate, honor kepada Tuhanmu, hargai dengan segenap hatimu. Makanya ulangan 10:12 itu tuh betul-betul luar biasa, saudara, ya. Nah, saya tutup dengan ulangan ini. Aduh, saya paling senang ini ayat ini, saudara, ya. Ulangan 10 ayat 12 dikatakan jelas, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Apa yang dimintakan padamu oleh Tuhan, bangsa Israel? Dia nggak minta apa-apa. Kedudukanmu, kehebatanmu, kekayaanmu, kekuatanmu. Enggak, apa yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain apa? Takut akan Tuhan. Itu basic, dasarnya. Kita harus punya roh takut akan Tuhan. Makanya kalau kita bisa appreciate sama Tuhan, kita akan takut akan Tuhan untuk melakukan dosa. Takut menyakiti hati Tuhan. Takut Tuhan menangis. Takut Tuhan itu kecewa dengan hidup kita. Karena punya roh takut akan Tuhan. Nah, ayat berikutnya dikatakan, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup apa? Satu, hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan Tuhan itu firman-Nya, baca. Makanya kalau kita nggak baca, mana kita mengerti. Mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan appreciate, hormat, honor. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Makanya datang ke gereja, persiapan dengan baik. Jangan hanya talking di gereja, keluar masuk, ngobrol dan lain sebagainya. Nggak ada guna, saudara. Ya, Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Berarti kamu mengabdi kepada Tuhan dengan kesungguhan 100%. Ayat 13, berpegang kepada perintah, ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Kamu baik keadaanmu.
Berpegang perintah pada ketetapan. Jadi apa yang sudah ditetapkan Tuhan, apa yang sudah menjadi hukum dan perintahnya, lakukan dengan setia. Selesai sudah. Makanya kau pada dikatakan, Pak, keadaanmu akan baik. Haleluya. Saya harap ini bisa menjadi kekuatan buat kita, supaya kita mengerti bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Bukan kesulitan itu menghancurkan, bukan kesulitan itu menjauh ke Tuhan, bukan kesulitan itu membuat saudara menangis, tapi kesulitan itu membuat saudara bahagia, tangisan bahagia. Karena saudara mau dipakai Tuhan, saudara akan dilawat oleh Tuhan, saudara tetap appreciate, saudara bisa menghargai Tuhan. Tidak ada perkataan yang keluar negatif dalam mulutmu, hanya memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, dan tidak pernah takut dengan apapun, dan tidak pernah khawatir. Apapun dihadapi dengan sukacita, baik atau buruk. Yang jelas aku mempercayai rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Dan kita akan lihat siapa yang hadir di Facebook. Oken Mau Kari, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Amila Sinobu, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Kristaltan, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Ros, Pak Paul, dan anaknya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Nita Smith, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Haleluya. Dan kita akan melihat yang ada di YouTube. Susan Jonathan, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Nona, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Lucia Pilih, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Gaby, Sasa, Ibu Tina, Jack Morgan, dan juga Gary serta Denny bersama keluarganya. Ibu Devi, Pak Julianto, Timothy, Tiffany, Tuhan memberkati bersama keluarga. Maria, Tuhan berkati bersama Mira, Tuhan berkati bersama keluarga. Antia Sapati, Tuhan berkati bersama keluarga. Fepi, Melissa, Nelvania, Ausilia, Tante Cina, Aldo Eko, Pak Samsul, dan istrinya, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Cincing, Pak Kris, Tuhan berkati bersama keluarga. Dan Ibu Isya, Pak Hengki, Petri, Sarah, Daniel, Tiara, Tuhan berkati bersama keluarga. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk kemurahanmu. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah yang seperti Allah kami, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Engkau mengajar kami, jangan takut dengan kesulitan yang ada. Tapi belajar kami menghargai Tuhan, honor, hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul-betul supaya kami betul mengerti rencana Tuhan itu sungguh sebenarnya suatu proyek yang besar dalam kehidupan manusia. Kalau manusia bisa memahami rencana itu, maka mereka akan melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan mampukan kami memahami. Kesulitan tidak menghancurkan segala sesuatu, kesulitan tidak menjatuhkan kami, justru kesulitan itu dipakai Tuhan, membalikan keadaan menjadi kehormatan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu kami berdoa untuk AMCM, MCUI, untuk seluruh umatmu, jemaat, keluarga besar Mega Center yang ada di Indonesia, AMCM, MCUI, dan juga yang ada di Hayward, Sacramento, Burlingame, dan juga yang ada di Ontario, Lake Forest. Tuhan, yang ada juga yang ada di YouTube dan Facebook, yang di live chat ini, yang menyaksikan bersama-sama dengan kami, yang klik lagi. Tuhan, kami berdoa kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah, supaya semakin hari mereka kuat dalam mengikut Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan karena berkat, mereka mengikut Tuhan bukan karena sesuatu Tuhan, tapi mereka mengikut Tuhan karena mereka honor, respect. Begitu luar biasanya Tuhan sudah memberkati, melawat, menjamah, bahkan mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Kami mau tunduk akan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak lupa terus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk mereka yang sakit. Kami terus berdoa kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah Ibu Heni dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Ibu Heni sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kiri, kaki kiri tidak gemeteran. Dan kami juga bertelinga kirinya sudah mendengar, mata kirinya sudah melihat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Dan kami terus juga berdoa untuk kedua orang tuanya Ibu Tarikan. Kami percaya Diana Tarikan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, mujizat terjadi, stroke-nya dipulihkan oleh Tuhan 100% dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Andi, Ibu Desi, cuma adik-adik, dan kami kiranya kasih Tuhan boleh turun atasnya. Kau lawat, Kau jamah, kiranya Kau memberkati usahanya di
Sacramento, Seven Yesus, Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kehidupan mereka, income-nya terus naik setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan, dan apa yang dilakukan diberkati, keberhasilan selalu mengikuti dalam hidupnya. Begitu juga untuk Ibu Ros Papau dan anaknya, Tuhan Yesus, Kau lawat, Kau jamah, membuka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi dan dibaptis tahun ini. Begitu juga kami berdoa untuk usahanya di Bellingham, Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atasnya untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan begitu juga hamba berdoa untuk usahanya, income-nya terus Kau naikkan setiap harinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap bulannya berkelimpahan, memenuhi cukupkan kebutuhan yang diperlukannya, supaya buah tangannya, apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya, diberkati menjadi keberhasilan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan tak lupa terus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk mereka yang ada di Facebook. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Nita Smith bersama seluruh keluarganya, dan juga Amelia Sinobu bersama seluruh keluarganya, dan Ibu Ros Pak Paul dan anaknya bersama seluruh keluarganya, Kristaltan bersama seluruh keluarganya, Oken Maukari bersama seluruh keluarganya, Susan Jonathan bersama seluruh keluarganya, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah mereka Tuhan. Semakin hari mereka bersama menghargai Tuhan lebih dan lebih lagi. Appreciate, mau tunduk, mau setia, mau takut akan Tuhan. Supaya mereka mengerti betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua apa yang mereka doakan, apa yang mereka memohonkan, apa yang mereka mintakan, Tuhan selalu mendengar, membuka jalan, melawan, menjamah. Sampai hari ini mereka ada di tempat ini, ada suatu anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, dan tak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang ada di YouTube. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Ibu Sunan Wijastuti, Pandi Sadi Bulina Pandi bersama seluruh keluarganya, dan juga Sang Ake bersama seluruh keluarga, Ibu Nita Kriaka Veta Besi Kuroli bersama seluruh keluarganya, Helen Dedi bersama seluruh keluarganya, Ibu Elizabeth Panambar Warun Dasa Nufrika Pak Andre bersama seluruh keluarganya, Gunadi bersama seluruh keluarganya, Helen Chong bersama seluruh keluarganya, Shirley Juliana bersama seluruh keluarganya, Rini Wangi bersama seluruh keluarganya, Pak Tro Poluan, Eva Poluan, Treven Iden Tantaan bersama seluruh keluarganya, Ibu Lika, Ibu Neti Alke bersama seluruh keluarganya, Ibu Susan Junada bersama keluarganya, kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Kau lawat Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan, supaya semakin hari semakin menghargai Tuhan, tunduk taat takut akan Tuhan, dan betul-betul mencintai Tuhan dengan segenap hidupnya, dan mereka tidak pelit, tidak kikir untuk menyediakan waktu, tenaga, pikiran, finansial, apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, supaya kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas kehidupan mereka, supaya mereka sungguh belajar menyenangkan Tuhan di akhir zaman ini, supaya Tuhan bisa membakar rumput yang hijau, air yang tenang, dan tongkat gada Tuhan melindungi dan menjagai mereka. Dan begitu juga kami berdoa untuk Ibu Nona bersama keluarganya, Ibu Lucia Philip bersama keluarga Gaby, Ibu Gaby dan Sasa, Jack Morgan, dan Ibu Tina, dan juga untuk Gary dan Tony bersama keluarganya, Ibu Devi, Pak Julianto, Timothy, Tiffany bersama keluarganya, Mira bersama keluarga, Ante Safarti bersama keluarga, Feby, Melissa, Nelvania, Osilia, Tante Jane, Aldo, Eko, dan Pak Samsu bersama seluruh, dan bersama istrinya, Ibu Jingjing, Pak Cliff bersama seluruh keluarganya, dan juga Ibu Isya, Pak Engki, Tiara, Petri, Sarah, Dania bersama seluruh keluarganya, kiranya kasih anugerah Tuhan turun atas kehidupan mereka. Kau lawat, Kau jamah Tuhan, semakin hari mereka tunduk tak takut akan Tuhan, melakukan sesuatu di dalam kehidupannya untuk cinta, mengasihi Tuhan, tunduk tak setia akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka belajar menghormati Tuhan, tunduk setia akan Tuhan, maka mereka akan mendapat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu kami serahkan seluruh keluarga besar mereka, serta baik yang ada di Indonesia, di Amerika, di YouTube, yang live chat, yang klik lagi, baik yang ada di Facebook, yang live chat, yang klik lagi Tuhan, yang menyaksikannya, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas kehidupannya. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, diberkati buat tangannya, keberhasilan selalu mengikuti dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami juga terus berdoa untuk negara-negara di mana banyak eksekusi Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan melawat negara Iran. Kami berdoa untuk negara Irak, kami berdoa untuk Yaman, kami juga berdoa untuk Nigeria, kami juga berdoa untuk Korea Utara, kami juga berdoa untuk China. Tuhan, kasih anugerah-Mu boleh turun. Kau lawat, Kau jamah negara-negara ini Tuhan, supaya mereka dilawat, dijamah, membukakan diri. Kau lawatan terjadi presiden dari atasannya, supaya tidak terjadi persekusi. Biar kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya. Tuhan, berikan hati, jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya, supaya mereka bisa terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan begitu juga kami berdoa untuk mereka yang saat ini di dalam tekanan kesulitan. Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan,
kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Terlebih lagi berikan keteguhan hatinya dan tidak menjual Yesus, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Dan begitu juga kami berdoa untuk Timur Tengah supaya ada kedamaian, damai sejahtera Tuhan terjadi di Timur Tengah. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus supaya banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa untuk Amerika, China, India, seluruh negara di dunia. Kami bermohon kepadamu belas kasihan-mu Tuhan, lembutkan hatinya supaya negara-negara seluruh dunia ini banyak orang terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan begitu tak lupa ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihanmu, kiranya kau lawat, kau jamah bangsa Israel, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, jauhkan dari hal yang buruk, jauhkan dari hal yang tidak baik, jauhkan dari musuh-musuh mereka, di mana mereka ada dan berada, kau lindungi, kau jaga, terlebih lagi membuka hatinya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan memberkati bangsa ini menjadi bangsa pilihanmu. Dan tak lupa terus kami juga berdoa untuk pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya kasih anugerah-mu terus terjadi untuk Lusti Angelina, kau lawat, kau jamah dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan Pak bulan ini demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Gunadi Condro Punomo, bila hidup menjadi berkat jasmani rohani, rohnya terus menyala-nyala takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk adiknya, kasih anugerah Tuhan boleh turun untuk Monik, temannya Bu Fania, Tuhan Yesus pulihkan jaringan seluruh Tuhan Yesus supaya badannya bisa bekerja dengan sempurna kembali dan mencari nafkah dengan sedia kala demi nama Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami berdoa untuk Meli, suami dan anak-anaknya, Tuhan jamah lawat supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, dan pemulihan ekonomi terjadi untuk Meli Tuhan, dan supaya dia bisa mengucapkan kasih Tuhan dan bisa pulang ke Indonesia. Sudah 15 tahun tidak pernah pulang, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Kami berdoa untuk Roli Lisandra, Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita daripada Tuhan, dan sekolahnya diberkati dengan nilai yang baik, dan kebocoran kompeninya dijaga dari kebocoran kompeni, tidak ada lagi kebocoran datanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Agustina Lucy supaya menjadi ibu dan istri yang benar takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan kami juga berdoa untuk Pak Erik dan Maria, Tuhan kiranya pembangunannya dan arsiteknya semuanya sudah disediakan dan sudah selesai, dan dananya sudah disediakan, customernya juga disediakan, penjualan villa di Bali lunas demi nama Tuhan Yesus, dan penjualan di Bali kau katakan investornya dan dibayar cash dalam nama Tuhan Yesus, dan sudah terjual dalam bulan ini. Kami terus berdoa untuk Iren dan Jenny, Jankin dan Jenny, Tuhan pulihkan keluarga ini, takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk Yuko dan Kenzo kasusnya selesai. Kami berdoa untuk teman Parkinson sembuh, untuk Caroline dan Gunawan Tuhan sehati sepakat seia sekata dalam keluarga. Ivena dan Andre punya anak kembar tahun ini. Kami berdoa untuk orang Korea juga punya anak tahun ini, dan grup Piko untuk bisnisnya Tuhan lawat, Tuhan jamah kasih anugerah-mu boleh turun untuk mereka. Kau lawat, kau jamah Tuhan berkati usahanya, income-nya terus naik setiap harinya, setiap bulannya berkelimpahan dan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Semua tanah-tanah yang dijual dan itu memberkati dan ada keberhasilan, dan semua tanahnya terjual dalam tahun ini. Kiranya kasih anugerah Tuhan juga turun atas mereka yang bekerja pagi hari, buah tangannya diberkati, apa yang dilakukannya berhasil, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari yang buruk. Dan malam hari yang kami tidur, kami serahkan roh kami supaya kami takut akan Tuhan ada dalam hidup kami, roh tubuh jiwa pikiran kami dikuasai oleh firman, hidup kudus, hidup suci, tunduk tak takut akan firman dan mengasihi firman dengan setia. Dan apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 30-31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Dan begitu pula kami percaya yang sakit sudah sembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, di beberapa berkat jalan keluar, yang kekurangan finansial Tuhan berkati buat tangannya, apa yang dilakukan selalu berhasil, kiranya damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan, amin. Maju terus saudara di dalam Tuhan, sebab bawasan kasih sehat Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sampai ketemu kembali, Tuhan memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye.